Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang apa sih itu teori konstitusi. Nah, dengan saya Renata Jumila Rosyid dan rekan-rekan saya Fa'adila Zahra, Sofitri Nurainia dan Safika Naila Putri yang akan menjelaskan tentang teori konstitusi. Kalau begitu, mari kita lanjut ke materinya. Rekan-rekan semuanya, kami di sini ingin membahas tentang constitutional rights atau konstitusi dari sisi hukum. Dimulai dari latar belakang konstitusi tersebut terjadi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kemudian, kehidupan politik tersebut dicari unsur-unsur hukumnya menjadi abstraksi baru yang kemudian menjadi kaidah hukum. Setelah itu ditulis kaidah hukum menjadi suatu naskah yang disebut UUD. Selanjutnya, konstitusi dalam arti formil terkait dengan peraturannya, sedangkan konstitusi dalam arti material terkait dengan isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara. Selanjutnya yaitu konstitusi dalam arti tertulis, yang artinya konstitusi tersebut dinaskahkan untuk memudah pihak lain mengetahuinya. Dan yang terakhir yaitu konstitusi dalam arti merupakan UU tertinggi, baik dalam pembentukan maupun perubahan melalui prosedur yang istimewa, yang artinya sangat susah untuk dilakukan, dan merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lain yang berlaku di negara ini. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas bagaimana konstitusi menurut paham Leon Duguid. Yang pertama yaitu ajarannya. Menurut beliau, ajaran yang digunakan harus ajaran sosial, yang artinya kita harus mementingkan kepentingan sosial daripada kepentingan umum. Dan yang kedua, metode yang digunakan yaitu metode secara sosiologi hukum, yang artinya kita tidak hanya berpacu pada undang-undang secara teks saja, tetapi kita harus terjun dan mengamati langsung bagaimana hubungan masyarakat tersebut terjalin. Dan yang ketiga yaitu Leon Duguid meyakini bahwa hukum bukan sebagai norma, tetapi hukum sebagai peristiwa yang terjadi dan timbul dalam masyarakat tersebut. Yang artinya, hukum adalah kebiasaan masyarakat yang timbul. Yang artinya, hukum merupakan kebiasaan dari masyarakat tersebut yang dilabeli dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Yang selanjutnya ada konstitusi menurut paham Maurice Hariu. Menurut Hariu, konstitusi itu mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, ide, yaitu cita-cita baik yang menjelma dalam masyarakat. Ide itu apa? Gagasan, pemikiran. Berarti konstitusi itu harus ada sumber pemikiran dan ada permasalahan apa dari masyarakat yang harus dituangkan ke dalam suatu konstitusi. Contoh, ada undang-undang tentang narkoba. Itu karena ada ide dan hasil pemikiran dari masyarakat yang timbul atau tumbuh dalam masyarakat. Yang kedua, elit, lingkungan intelektual yang lebih dulu menyerap atau menerima ide, kemudian dirumuskan dan disebarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, elit itu presiden dan DPR. Jadi DPR atau DPRD yang merumuskan ide atau aspirasi dari masyarakat nanti dibahas bersama presiden. Yang terakhir ialah milieu. Milieu itu masyarakat harus sudah matang untuk menerima ide tersebut. Berarti masyarakat yang memang benar-benar butuh aturan ini untuk dibuat. Menurut Maurice, tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan ketertiban, keseimbangan kekuasaan, dan keseimbangan kebebasan. Pertama, keseimbangan ketertiban. Contoh, di Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Berarti masyarakat itu harus patuh dan taat tertib pada hukum. Kalau kita patuh pada hukum, berarti tertib. Contohnya, di lampu merah ada aturannya, tidak boleh melanggar lampu merah. Kalau kita patuh sama aturan itu, kita berhenti. Yang kedua, kekuasaan. Contohnya, ada pembagian kekuasaan trias politika. Kedua, kekuasaan. Contohnya, ada pembagian kekuasaan trias politika agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang ketiga, harus imbang kebebasannya. Contoh, ada kebebasan HAM seperti agama, pendidikan, hidup, dan lain-lain. Tetapi tetap harus dibatasi atau patuh pada aturan hukum. Konstitusi menurut paham Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle sendiri membagi konstitusi dalam 2 pengertian.
Yang pertama, pengertian secara sosiologis politis, dan yang kedua, pengertian secara yuridis. Dalam pengertian sosiologis politis, Ferdinand Lassalle mengatakan bahwa konstitusi adalah faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa konstitusi bukan hanya sebuah undang-undang, namun juga sebuah wujud dan realitas kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Yang kedua, pengertian secara yuridis. Ferdinand Lassalle mengatakan, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat sendi pemerintah. Hal ini dapat diwujudkan dalam sebuah undang-undang. Nah, itu adalah penjelasan dari kami tentang teori konstitusi. Semoga dengan apa yang kita jelaskan itu bisa menambah pengetahuan kalian tentang apa sih itu teori konstitusi. Jadi, terima kasih.